Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan bahas satu renungan yang sangat menarik, yaitu tentang kemerdekaan. Nah, saya ambil judul di sini yang saya tulis adalah kemerdekaan sejati. Mengapa saya ambil renungan kali ini dengan judul kemerdekaan sejati? Karena berdepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya mengambil tema renungan tentang kemerdekaan. Namun saya tidak membahas tentang bangsa ini, artinya saya tidak membahas tentang sejarah bangsa ini, kemerdekaan. Saya tidak bahas itu teman-teman, tapi saya membahas dalam sudut pandang kekristenan ya teman-teman, tidak membahas tentang kebangsaannya teman-teman. Itu nanti di lain topik atau di channel yang lainnya, jangan di channel rohani. Ini berbeda, ini khusus channel rohani, jadi tidak saya membahas tentang politik kebangsaan, saya tidak bahas di situ. Hanya saya bahas kemerdekaan dalam cara pandang kekristenan yang benar seperti itu. Mari kita membahasnya. Oke, apa itu kemerdekaan? Dalam artinya adalah bebas. Dalam kata dasarnya adalah merdeka. Merdeka dalam bahasa Sanskerta atau mahardika yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat adalah bebas dari segala belenggu atau kekangan, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Dalam KBBI di situ menulis bahwa bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa, bebas, merdeka, dapat berbuat sekehendak hatinya. Inilah bebas menurut arti dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, ingat teman-teman, saya tidak membahas tentang bangsa ini ya, saya membahas kemerdekaan dalam sudut pandang kekristenan ya, biar teman-teman tidak salah menilai renungan ini ya. Mari kita membahas lagi selanjutnya. Oke, merdeka menurut Alkitab. Nah, saya langsung tulis judul pertama lagi. Saya langsung tulis pada titik pertama, yaitu adalah menjadi manusia yang sempurna seperti Yesus Kristus. Nah, mengapa saya tulis judul tulisan seperti ini teman-teman? Karena memang menurut Alkitab kita harus menjadi sempurna. Hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang sempurna kembali, utuh, yaitu seperti Yesus Kristus Tuhan. Nah, bebas dalam arti Alkitab adalah bebas dari hal-hal yang jahat atau dosa, atau lepas dari ikatan duniawi. Artinya itulah arti kemerdekaan dalam Alkitab atau dalam sudut pandang kekristenan, adalah kita bebas dari hal-hal yang jahat dan dosa. Menjadi manusia yang sempurna memang butuh proses teman-teman, butuh waktu, butuh kesungguhan hati kita untuk menjadi sempurna. Manusia yang sempurna adalah memang tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus benar-benar mendekatkan diri dengan Tuhan selalu, sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna. Begitu. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, kita sudah bebas. Tapi untuk merebut kesempurnaan itu teman-teman, kita harus juga melakukan sesuatu. Artinya kita harus menjaga hidup kita. Karena dalam Filipi Paulus berkata bahwa kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan kita sudah terima. Nah, kita harus juga bertanggung jawab bersama-sama dengan Tuhan, kita menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yaitu dengan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, seperti itu. Jadi kemerdekaan dalam Alkitab bukan bebas sebebas-bebasnya kita boleh melakukan apa saja yang kita mau tanpa diatur atau tanpa dihukum. Kebebasan yang dimaksudkan Tuhan adalah kita bebas, artinya terbebas dari belenggu dosa, terbebas dari belenggu kejahatan, dari hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati adalah kita boleh menjadi pribadi yang benar-benar merdeka dari hal-hal yang jahat, merdeka dari hal-hal yang najis, yang dosa. Itulah kemerdekaan. Makanya Yesus datang sebagai hamba, menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sempurna, yang sejati, sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan terhadap tubuh yang fana ini teman-teman. Itulah kemerdekaan yang sejati yang dijanjikan Alkitab. Artinya kita bebas dari hal-hal yang jahat. Itulah mengapa kita di dunia ini menderita, kita susah, karena memang kita
hidup dalam dosa, kita hidup dalam belenggu dosa, kita hidup dalam keinginan daging. Oleh karena itu Yesus berkata, aku datang supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Seperti itu, barang siapa percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan kepada umat manusia, bukan terhadap orang Kristen saja, bukan terhadap orang Yahudi saja, tapi kepada semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya pada tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kemerdekaan sejati, yaitu ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh damai sejahtera, kemerdekaan yang sejati. Bebas, benar-benar merdeka dari hati yang susah, dari hati yang menderita, dari hati yang penuh kepahitan. Tapi ketika Yesus hadir, Dia yang melepaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan akan hidup ini. Karena Dia adalah harapan, adalah jaminan bagi kita untuk hidup dalam kemerdekaan yang sejati bersama-sama dengan Dia dalam surga, dalam keabadian, di dalam kerajaannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya taruh ayat Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa, teman-teman, dan menjadi hamba kebenaran. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar kita percaya sama Yesus dan kita hidup dalam Yesus, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Dosa itu adalah belenggu buat manusia, yang membuat manusia tidak bebas, tidak merdeka. Makanya kejahatan di mana-mana, sehingga orang ditangkap, di penjara, orang tidak bebas, orang merasa tidak puas dengan hidup ini, sehingga dia korupsi, sehingga dia membunuh, dia mencuri, dia melakukan perzinahan, dia melakukan percabulan. Karena apa? Dia tidak merdeka. Dosa itu yang membelenggu manusia, sehingga manusia itu tidak bisa menikmati hidup yang benar. Mereka mencari kepuasan-kepuasan dunia, melakukan hal-hal yang jahat, berdosa. Contohnya anak-anak muda, anak-anak orang-orang yang broken home. Mereka mencari kesenangan dunia dengan hidup-hidup mewah, dengan hidup berdosa, dengan kemabukan, pesta pora, seks. Mereka melakukan semau-maunya. Mereka mencari kebebasan ini, ternyata mereka tidak memperolehnya. Bahkan mereka semakin jatuh dan terjatuh di dalam dosa. Oleh karena itulah Tuhan memberikan solusi, yaitu adalah dengan datangnya Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi juru selamat bagi barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan. Nah, mengapa? Bagaimana kita mau hidup sempurna? Artinya kita harus taat akan perintah Tuhan. Kita harus ikuti perintah Tuhan. Kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Hanya perintah Tuhan atau firman Tuhan, Taurat Tuhan, itulah yang membuat kita hidup, yang membuat kita benar. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita manusia tidak hidup dari kekuatan kita, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Yesus, yang saya sudah sampaikan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah adalah pribadi Yesus. Itu firman Allah yang hidup. Ketika di Yohanes menulis bahwa Yesus berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa, yaitu adalah firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia. Nah, Mazmur 19 ayat 7 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Barang siapa yang percaya akan firman Tuhan, dia akan diselamatkan, yaitu percaya kepada Yesus, adalah firman Allah yang hidup. Nah, Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi hanya Taurat Tuhan, yang firman Tuhanlah yang membuat kita puas, yang membuat kita segar, membuat kita, jiwa kita dahaga, yang dahaga menjadi puas karena firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Gitu. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka jalan kita akan lurus, jalan kita akan benar, karena firman Tuhan adalah kebenaran.
Seperti itu. Yesus juga berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti itu. Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Makanya kalau kita mau merdeka, kita harus hidup di dalam Yesus, kita hidup dalam kehendaknya, kita melakukan perintahnya. Maka dari hari ke hari maka tubuh kita akan terlatih dan menjadi pribadi yang sempurna seperti Kristus. Begitu. Artinya kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, supaya menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita membahasnya lagi, teman-teman. Jadi maaf teman-teman kalau saya terlalu berretorika ya, tapi itulah isi hati saya untuk saya mengingatkan kepada teman-teman untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan sangat luar biasa ya, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa gitu, karena Tuhan saja membuat kita merdeka. Nah, mengapa kita tidak merdeka? Saya ulang lagi ya teman-teman, mengapa kita tidak merdeka? Karena ketidaktaatan kita akan Tuhan, sehingga kita jauh dari Tuhan sejak dari Taman Eden. Nah, sejak dari Taman Eden, kejatuhan manusia, nah itulah membuat manusia tidak merdeka. Artinya Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, tapi dengan aturannya Tuhan. Tapi manusia melanggarnya perintah Tuhan sehingga memakan buah pengetahuan itu, sehingga manusia itu jatuh dari dosa, jatuh dengan dosa, jauh dari hadirat Tuhan. Nah, dosa di sini Yesaya berkata 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi apa yang membuat Tuhan tidak menyelamatkan kita? Karena kita memilih untuk berhidup dalam dosa. Kita yang memilih hidup dalam dosa. Kalau kita melihat di zaman perjanjian lama, ketika manusia berdosa, makanya Tuhan menurunkan air bah. Karena manusia kebanyakan memilih untuk hidup dalam dosa, sehingga yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa, adalah pilihan kita masing-masing. Seperti itu. Mari kita membahasnya lagi, teman-teman. Nah, solusi untuk manusia kembali merdeka, saya selalu bilang solusinya hanya Tuhan Yesus. Tidak ada solusi lain untuk kita bisa merdeka dengan sejati, atau kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saya selalu bilang di renungan saya kali ini, hanya Yesus dan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Mengapa Tuhan Yesus? Nah, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, yang bersama manusia di Taman Eden adalah pribadi Yesus, adalah anak Allah. Jadi teman-teman, kalau saya boleh merenungkan, dan saya merenungkan bahwa ketika di Taman Eden itu, yang berjalan di Taman Eden adalah pribadi anak Allah, atau pribadi Yesus sendiri, anak manusia yang bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dialah pribadi Yesus. Bapa adalah roh, tidak bisa dilihat, sedangkan anak bisa. Jadi anak adalah pribadi yang bisa menampakkan diri kepada manusia, sedangkan Bapa tidak bisa, karena Bapa adalah roh terang yang tak terhampiri. Seperti itu. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi itulah, Bapa adalah roh. Jadi kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya, yaitu pribadi Bapa yang sejati. Itu tidak kita bisa lihat secara kasat mata, karena Dia adalah roh terang yang tak terhampiri. Tapi ketika firman Allah itu, atau pribadi dari Allah sendiri, turun menjadi manusia atau anak Allah, itu Yesus Kristus yang menjadi manusia, itulah yang kita bisa lihat. Itulah pribadi Yesus. Artinya di Taman Eden itu adalah pribadi anak Allah, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Artinya Dia yang bisa berjumpa dengan manusia. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan manusia itu
itu berada di Taman Eden, teman-teman, tidak di bumi, karena bumi adalah tempat berdosa, tempat iblis berada, sedangkan di Taman Eden adalah taman Allah. Di sana adalah Tuhan bisa berjumpa dengan manusia yang Ia ciptakan. Nah, ketika saya sudah jelaskan di renungan-renungan saya tentang manusia dan Taman Eden, ya tinggal teman-teman dengar kembali supaya teman-teman tidak salah menangkap renungan saya kali ini, ya. Teman-teman dengar kembali renungan saya tentang manusia di Taman Eden, ya. Nah, saya lanjut lagi, ya teman-teman. Slide berikutnya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari Adam. Jadi ketika manusia dalam dosa, Tuhan sendiri mencari Adam. Artinya Tuhan mencari. Ketika di Kejadian 3 ayat 8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya Lord God, yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Seperti itu. Jadi Tuhan berjalan, artinya Tuhan menapakkan kaki di Taman Eden itu di hari sejuk. Manusia bersembunyi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia tahu karena sudah makan buah pengetahuan itu, sehingga dia tahu mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga dia bersembunyi karena dia telanjang, seperti itu. Sehingga dia bersembunyi sehingga Tuhan mencari dia, seperti itu. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan menguji apakah manusia masih benar atau ternyata manusia jatuh di dalam dosa, hingga manusia tahu bahwa dia telanjang, seperti itu. Artinya manusia yang membuat artinya Tuhan yang membuat manusia, maka dia yang akan bertanggung jawab dengan ciptaan. Jadi Tuhan yang menciptakan manusia, dan dia juga yang akan bertanggung jawab dengan ciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan dia, artinya dia sangat bertanggung jawab atas ciptaannya. Ya, terutama manusia adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu dengan penebusan anaknya Yesus Kristus. Ini saya jelaskan, teman-teman. Nah, waktu itu Tuhan hanya bisa bertemu dengan Adam dan Hawa hanya di Taman Eden karena tamannya Tuhan, dan Tuhan tidak bisa turun ke bumi karena bumi tempat yang fana. Akibat dosa manusia kembali ke bumi. Karena bumi tempat yang fana, maka Tuhan Yesus sendiri turun menjadi manusia. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak turun langsung waktu itu jadi manusia? Nah, saya jelaskan nanti, ya, kenapa Tuhan tidak ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, kenapa Tuhan tidak langsung jadi Yesus aja, jadi manusia, langsung satu kali menyelamatkan manusia dari dosa. Waktu itu saat manusia atau Adam jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan Yesus tidak turun langsung jadi manusia untuk menebus? Kenapa? Karena Tuhan Allah terikat dengan perjanjiannya, terikat dengan firman-Nya. Ketika dia menciptakan manusia di Kejadian 1, dia berkata, beranak cuculah. Artinya Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan manusia akan beranak cucu. Artinya Tuhan membiarkan manusia untuk beranak cucu, seperti itu. Karena janji Tuhan, karena manusia harus banyak di muka bumi ini. Dan itulah firman Tuhan yang tidak bisa kembali lagi dari mulutnya. Apa yang dia sudah keluarkan, apa yang sudah katakan akan jadi. Artinya manusia tetap beranak cucu di bumi walaupun dia sudah jatuh dalam dosa, karena firman Tuhan tidak bisa kembali dengan sia-sia. Artinya dia harus melaksanakan. Oleh karena itu, ketika manusia, Tuhan bilang penuhilah bumi. Artinya ketika manusia sudah penuh di bumi, maka Tuhan Yesus turun. Makanya Tuhan Yesus turun untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Begitu. Tuhan Yesus memang waktu Tuhan yang tepat, dia menunggu manusia itu banyak dulu, dan dia menyelamatkan mereka, seperti itu. Karena kasih dia menyelamatkan manusia. Karena bumi tempat Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, karena Tuhan menciptakan manusia, teman-teman, serupa dan segambar dengan dia, dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia ciptakan, terutama manusia yang serupa dan segambar dengan dia. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa,
Makanya manusia harus menebus kesalahannya dengan darah, artinya dengan pengorbanan. Nah, sejak perjanjian lama, bagaimana manusia bisa menebus dosanya karena kesalahannya? Artinya dia harus menumpahkan darah, artinya darah hewan yang Tuhan izinkan supaya manusia itu layak ke hadapan Tuhan karena dosa. Karena Tuhan akan menerima manusia kembali itu kalau ada yang mau menggantikan. Karena upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia oleh karena Yesus Kristus adalah hidup yang kekal gitu. Jadi itulah perjanjian manusia. Bagaimana manusia bisa sempurna kembali? Tidak seketika itu langsung aja manusia langsung dirubah menjadi manusia. Tidak bisa, teman-teman. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Dan ketika manusia diciptakan dengan kehendak bebas, mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Tetapi ada peraturan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan peraturan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan itu, tapi mereka punya kehendak bebas, teman-teman, dan mereka memakannya dan mereka jatuh dalam dosa. Akibat dalam dosa, Tuhan berkata bahwa ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Dan upah dosa adalah maut, adalah kematian. Sehingga ketika manusia memakan buah pengetahuan itu, maka dia mati. Artinya, dia salah satu artinya mati adalah putus hubungan dengan Tuhan dan hadirat Tuhan, dan juga mati dalam arti fisik. Artinya, manusia mati itu dalam waktu tidak sampai 1000 tahun, Adam sudah mati. Atau manusia tidak ada yang hidup lebih dari 1000 tahun. Karena 1000 tahun bagi manusia adalah 1 hari bagi Tuhan. Artinya ketika manusia mati tidak mencapai umur 1 hari dalam waktu Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Jadi manusia mengalami maut karena dosa. Akibat dia dosa, dia makan buah pengetahuan, manusia mengalami kematian. Upah dosa adalah maut. Makanya ketika manusia berdosa, konsekuensinya adalah maut. Yesus Tuhan sudah berkata di Kejadian bahwa ketika kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan mati. Nah, ketika manusia makan, dia mati. Artinya dia terputus hubungan dengan Tuhan lagi, tidak bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Dan juga kedua, dia mati dalam keadaan fisik, tidak mencapai umur 1000 tahun. Artinya ketika dia cuma udah hidup sampai ratusan tahun, 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah manusia terpisah dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Artinya dia menjadi pribadi yang taat, menjadi manusia yang sempurna, manusia yang taat akan perintah Bapa, sehingga dia menjadi teladan bagi kita dan menjadi contoh, dan hanya dia yang layak yang menebus kita dari hukuman maut karena dosa. Sehingga itulah manusia diselamatkan karena darah Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau hidup suci, harus hidup dalam nama Yesus, supaya kita berkenan menjadi manusia yang sempurna atau memiliki kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Itulah perjanjian Tuhan dengan manusia. Begitu. Jadi upah dosa adalah maut karena manusia melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi manusia dan Tuhan memberikan solusi, yaitu jawabannya adalah pribadi anaknya. Dia mengutus untuk menebus manusia dari dosa. Mengapa harus Yesus turun? Saya sudah jelaskan di renungan saya sebelumnya tentang manusia versus iblis, ya teman-teman. Silakan nonton tentang manusia versus iblis. Di situ saya sudah jelaskan mengapa itu. Saya tidak ulangi lagi di sini supaya jangan panjang ya renungan ini. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Di Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Firman itu telah menjadi manusia, gitu ya teman-teman. Dan dia diantara kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya ya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa.
Jadi ingat teman-teman, saya bilang tadi, yang ada di Taman Eden adalah Yesus Kristus pribadi anak. Karena manusia, dunia diciptakan oleh karena Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dari dia, untuk dia. Jadi semua diciptakan, dunia ini diciptakan itu untuk Yesus. Yesus anak Allah, Bapa bersama-sama Yesus menciptakan dunia bumi ini hanya untuk Yesus gitu. Karena Bapa mengasihi anak sehingga semuanya untuk kemuliaan anaknya. Sehingga kita yang percaya kepada firman-Nya atau kepada anak yang kita memperoleh hidup yang kekal. Bagi teman-teman. Jadi teman-teman renungi lagi teman-teman. Teman-teman dengar renungan saya sebelum tentang Yesus, tentang manusia itu mengapa di dunia ini, terus tentang neraka, tentang surga, tentang manusia. Itu dasar-dasar lah teman. Itu dasar-dasar supaya kita bisa mengerti Tuhan, bagaimana, mengapa Tuhan menciptakan dunia ini, mengapa Tuhan membuat kita. Itu sudah dijelaskan di sini. Saya hanya mengulang-ulang lagi teman-teman. Jadi apa yang sudah disampaikan itu semua sudah jelas ya teman-teman. Nah, saya baca lagi di sini, mengapa harus beribu-ribu tahun baru Tuhan datang? Saya ulangi lagi ya. Karena Tuhan sudah berfirman kepada manusia untuk beranak cucu, penuhi bumi. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk beranak cucu. Jadi sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, firman Tuhan tidak bisa dibatalkan lagi. Yaitu manusia akan tetap beranak cucu. Ya, jadi manusia harus beranak cucu banyak, penuhi bumi. Jadi Tuhan berkehendak adanya manusia itu harus banyak di muka bumi, tidak boleh sedikit, harus banyak. Jadi ya mohon maaf ya kalau ada program KB lah. Kalau memang Tuhan memberikan kesuburan bagi rahim teman-teman yang mungkin yang beranak banyak lah teman-teman, tidak masalah. Tuhan akan bertanggung jawab atas itu. Artinya Tuhan yang akan memelihara keturunan kita, bukan orang lain. Tuhan yang akan bertanggung jawab seperti itu. Kecuali kita dalam masalah kesehatan atau apalah hal-hal lain lah, bolehlah. Tapi jangan mempersalahkan ekonomi ya. Kalau memang Tuhan masih mengurniakan kekuatan untuk bisa melahirkan anak, ya melahirkanlah, nggak masalah. Intinya dengan satu istri ya, yang sah ya. Tidak boleh dengan istri orang, tidak boleh dengan wanita lain. Cukup dengan wanita yang kita cintai, yang satu-satunya istri kita atau calon istri kita. Seperti itu. Calon istri kita bukan berarti sebelum menikah ya. Sesudah menikah maksudnya teman-teman, sudah resmi secara hukum dan agama ya, sudah resmi ya, silahkan beranak cucu lah. Nah, Kejadian 1 ayat 12, anak Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah ya teman-teman, jelas ya firman Tuhan ya. Allah memberkati mereka, Allah memberkati manusia, lalu Allah berfirman kepada manusia mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah memberkati Nuh, ini lagi Nuh lagi, dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi Tuhan mengulangi janjinya atau firman-Nya kepada Nuh lagi, itu beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita manusia untuk penuhi bumi dengan manusia. Itu. Jadi Kejadian 9 ayat 7 berkata, dan kamu beranak cucu dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Lihat, Kejadian 9 ayat 7 berkata, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu. Jadi tidak terhitung jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Kejadian 35 ayat 11, lalu Allah berfirman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan rajanya akan berasal daripadamu. Ini tentang janji kepada Abraham. Jadi Tuhan memerintahkan kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Tuhan bertanggung jawab kok untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan khawatir lah kalau punya anak banyak. Ya, kalau Tuhan pasti akan berkati seperti itu ya. Kejadian 1 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Kejadian 9 ayat 9, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Seperti itu. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Oke, jadi teman-teman, jadi Tuhan menghendaki kita untuk memberikan keturunan yang banyak.
Terus kejadian 3 tadi, jadi itulah manusia akan bermusuhan dengan iblis sampai Tuhan Yesus datang ya. Sampai Tuhan Yesus yang akan mengalahkan iblis kembali nanti pada kedatangan Yesus kedua kali. Nah, itulah kenapa manusia dan iblis berperang atau bertengkar ya itu teman-teman. Dengar renungan saya tentang manusia versus iblis supaya saya nggak bahas ulang lagi ya. Nah, kejadian 9, sungguh aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia dan keturunan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang berjanji. Gitu. Ketika dia sudah berjanji, dia akan menepatinya begitu. Dia tidak akan mengingkari janjinya seperti itu. Begitu. Jadi manusia, Tuhan menciptakan manusia itu ya teman-teman serupa dengan saya gambarnya, artinya dia mengasihi kita, dia menciptakan kita, dia tidak membuat kita binasa selama-lamanya, sehingga dia berjanji akan menyelamatkan kita, yaitu dengan darahnya anak domba Allah, yaitu dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah Tuhan yang bertanggung jawab dengan ciptaannya begitu. Jadi ini jangan mempersalahkan soal agama ya. Tuhan Yesus tidak membawa agama, Tuhan membawa kerajaan Allah, keselamatan. Jadi tidak ada denominasi gereja mana atau agama mana. Tuhan kita lah Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tidak ada yang sama seperti dia. Dia benar-benar Tuhan yang benar gitu. Bukan Tuhan orang Kristen, bukan Tuhan agama Islam, tapi Tuhan atas umat manusia begitu. Jadi semua yang percaya kepada Yesus Tuhan, dia akan peroleh keselamatan. Begitu. Tidak melihat dari agama manapun. Semua manusia yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal seperti itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Jadi Kejadian 13 ayat 16 berkata, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, sudah dijadikan Tuhan mau bumi penuh dengan manusia, makanya Tuhan gak mau datang terlalu cepat. Makanya jangan KB kalau bisa punya anak ya, anak. Karena manusia berdosa, makanya Yesus datang untuk menebus dosa kita dan menjadi selamat kita, sehingga menjadi layak, supaya kita menjadi layak di hadapan Bapa, sehingga kita dibenarkan oleh karena tubuh dan darahnya. Itulah perjanjian yang baru. Tuhan bertanggung jawab dengan manusia, ia akan menyelamatkan manusia dari pengorbanan Yesus Kristus. Yesus bukan membawa agama, tapi membawa keselamatan, kemerdekaan bagi manusia. Tuhan membuat manusia serupa dengan dia menciptakan kita dengan tulus karena cintanya. Dia menciptakan kita tidak asal-asalan teman-teman. Dia memberikan nafasnya ke dalam kita sehingga kita hidup. Dia tidak mau kita mati selamanya teman. Tuhan tidak mau kita mati selamanya. Makanya dia mau menyelamatkan kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia dalam Kristus Yesus menyelamatkan kita ya. Amin. Di dalam Roma itu tertulis. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki perjanjian yang manusia adalah ciptaannya yang serupa dengannya. Tuhan mau kita hidup dekat dengan dia. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan tidak bisa intervensi manusia dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, itu tetap kesalahan manusia. Apakah Tuhan salah menciptakan manusia? Dalam Alkitab Tuhan menyesal menjadikan manusia. Tuhan mau menghapus manusia dari bumi, tapi karena kasihnya manusia tidak musnah. Tuhan tidak musnahkan manusia semuanya. Tapi ketika Tuhan melihat Nuh, Tuhan melihat bahwa ada manusia yang takut akan dia. Artinya Tuhan tahu bahwa manusia bisa menjadi benar kalau dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya Tuhan melihat Nuh bahwa ada manusia yang bisa hidup benar. Artinya manusia punya keputusan untuk memilih hidup benar bagi Tuhan. Makanya Nuh memperoleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga dia satu-satunya dengan keluarganya yang selamat daripada air bah itu, sehingga dia menjadi keturunan bagi semua bangsa ya. Karena Nuh, Tuhan mengasihi manusia. Berarti ada manusia yang takut akan Tuhan di bumi ini. Maka menyesallah Tuhan. Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, Tuhan juga merasa menyesal tentang manusia, tetapi karena Nuh lah Tuhan melihat bahwa manusia itu ada yang baik begitu teman-teman. Karena Tuhan berkata bahwa semua baik yang diciptakannya, tapi manusia ada yang bebas melalui keputusan yang salah ya. Itu kehendak bebas, tapi Tuhan punya solusi, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus seperti itu.
Kejadian 6 ayat 7 berfirman, Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Oke, Nuh dengan Tuhan. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22 berkata, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban makanan di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti manusia menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya, ketika Tuhan melihat Nuh memberikan persembahan korban di hadapan Tuhan, Tuhan mencium persembahan itu harum. Artinya Tuhan melihat manusia yang begitu tulus mengasihi Tuhan adalah Nuh, yang menjadi contoh bagi manusia yang lain. Begitu. Artinya ada manusia yang mencari Tuhan, walaupun Nuh juga punya kesalahannya, punya dosa, pasti dia manusia punya, tapi dia memilih untuk hidup sungguh-sungguh, berjuang hidup sungguh-sungguh, sehingga Tuhan melihat bahwa ada manusia yang mau bertobat, berusaha. Ya, Nuh tidak ikut-ikutan dengan orang-orang berdosa seperti itu. Dan Tuhan berkata bahwa di sini, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi sejak kecil manusia itu sudah jahat, teman-teman, hatinya. Tapi Tuhan tidak mau memusnahkan manusia lagi. Tapi Tuhan sudah punya solusi, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa Nuh, di dalam kitab Tuhan selalu menyebut kata Nuh, Aib dan Daniel, 3 pribadi ini yang luar biasa yang Tuhan sebut dalam Alkitab. Teman-teman carilah. Dan mereka pribadi yang takut akan Tuhan, yang cukup terkenal, ya. Ada juga yang lain, tapi 3 ini yang cukup berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, kita baca di perjanjian Allah dengan Nuh, ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah yang bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala yang di laut, ikan laut, ke dalam tanganmu lah semua diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuhan hijau. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Nah, aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi perjanjian Allah dengan manusia atau dengan Nuh, yang manusia yang selamat, artinya Tuhan tidak menuntut nyawa kita untuk ganti tebusan dosa, tapi Tuhan menuntut nyawa binatang, yaitu ayat yang ke-5. Tetapi mengenai darah kamu, darah kita manusia, yaitu nyawa kamu, nyawa kita manusia ini, aku akan menuntut balasnya. Tuhan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntut. Jadi binatang adalah pengganti darah manusia, sehingga kita boleh diterima Tuhan. Ketika kita berdosa, orang-orang zaman perjanjian lama ketika berdosa, mereka mempersembahkan darah binatang, yaitu darah hewan, sehingga mereka boleh diampuni Tuhan. Tapi darah manusia tidak ada yang sempurna, sehingga Tuhan tidak menuntut manusia untuk berkorban dirinya untuk menggantikan akibat hukuman dosa. Makanya Yesus adalah pengganti manusia yang harus binasa itu, ya, teman-teman. Nah, ayat yang ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertimpa oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Tuhan melarang kita untuk membunuh manusia. Kalau kita membunuh manusia, artinya darah Tuhan akan menuntut pembalasan, kecuali tanda kutip atas perintah Tuhannya. Ketika dalam peperangannya itu boleh membunuh manusia atas perintah Tuhan. Nah, dan yang membunuh manusia itu bukan tangan manusia, tapi tangan Tuhan yang melakukannya. Karena manusia
itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab begitu membunuh manusia, bukan kita. Kita tidak berhak manusia kecuali atas perintah Tuhan. Dalam keadaan perang seperti itu, Tuhan mengizinkan atas perintah Tuhan. Karena memang orang yang dibunuh itu memang orang yang jahat, yang memang layak harus mati karena memang dia melakukan kejahatan, ya. Dia layak mati. Itu bukan karena keinginan kita, tapi karena perintah Tuhan. Tuhan yang menghendaki, karena Tuhanlah yang menciptakan kita manusia. Dia tahu yang terbaik, dan ketika dia berkehendak untuk manusia untuk berperang, ketika membunuh manusia itu, ketika Raja Daud membunuh manusia, orang raja-raja yang jahat itu karena mereka yang jahat, teman-teman, karena mereka menyembah berhala, mereka membuat orang-orang jauh dari Tuhan. Itulah mereka harus dibunuh, bukan karena Tuhan benci kepada mereka, tapi Tuhan karena mengasihi mereka, sehingga mereka tidak merusak lagi generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu karena pekerjaan setan juga, teman-teman. Karena ada pekerjaan setan, ya teman-teman, bacalah dengar renungan saya sebelumnya, ya. Saya tidak bahas itu lagi panjang karena itu cukup panjang, yang saya sudah jelaskan, ya. Nah, jadi bagaimana Allah kepada Nuh, kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, ayat yang ke-8. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, yaitu kita semua di sampai saat ini, ya. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra, itu segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjian Tuhan dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan dari air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lama. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, yaitu bapak leluhur kita atau nenek moyang kita. Nuh itu bapak kita, ya teman, bapak leluhur kita, ya. Bukan Raja Daud, bukan Musa saja, bukan Musa, tapi Nuh adalah bapak segala bangsa, ya. Dia yang pertama yang selamat, ya. Inilah kita turunan Nuh semua. Jadi Nuh adalah manusia yang mengadakan perjanjian dengan Tuhan, atau yang bukan manusia, tapi Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan manusia. Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan manusia, sehingga Tuhan berkata, kuadakan perjanjian, ayat yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan dari air bah lagi, dan tidak akan ada lain air bah yang memusnahkan bumi. Jadi ketika teman-teman nonton kejadian tsunami, ya, itu bukan air bah, itu tsunami, beda dengan air bah. Air bah itu semua bumi lenyap, ya teman-teman. Kalau tsunami yang cuma sebagian saja. Seperti itu. Ayat yang ke-13, busurku telah kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air yang bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, ini adalah perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk di bumi. Inilah Tuhan. Di ayat yang 17, teman-teman harus garis bawahi, inilah tanda perjanjian yang Tuhan adakan antara Tuhan dengan semua makhluk di bumi. Itu artinya tidak akan lenyapkan lagi yang air bah. Seperti itu, karena Tuhan mengasihi manusia, walaupun sekalipun jahat, tetap Tuhan tidak memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Seperti itu. Lanjut, ya. Henok. Nah, sebelum Nuh ada satu manusia lagi yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Henok. Henok dekat dengan Tuhan, dia disebut orang yang bergaul karib dengan Allah. Kejadian 5 ayat 2, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henok adalah salah satu manusia yang bergaul dengan Tuhan, artinya dia memilih untuk dekat dengan Tuhan dan dia diangkat Tuhan begitu ke surga. Yesus adalah jawaban. Yohanes 3:13-17 berkata, saya bacakan, ya teman-teman. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga
selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Tuhan, ketika teman-teman membaca kata menghakimi, yaitu nanti itu di akhir zaman, teman-teman. Ketika manusia tidak mempercayai Yesus, ya dia akan menghakimi. Tapi kalau dia percaya Yesus, dia tidak akan mengalami penghakiman. Saya sudah jelaskan di renungan saya tentang pengadilan, penghakiman, dan penghukuman, ya. Teman-teman dengar kembali bahwa Tuhan tidak menghakimi manusia asalkan dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Tuhan, dia tidak akan dihakimi pada akhir zaman, teman-teman. Cuma di bumi saja karena ada kesalahan, tapi di kekekalan dia tidak mengalami penghakiman lagi, tapi dia beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Begitu. Yohanes 3:36 berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau kita tidak percaya dan tidak taat kepada Anak, maka kita akan mengalami murka Allah. Itulah kesempatan kita manusia, itulah kita tetap hidup dalam Yesus. Bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, teman-teman terus beritakan Injil, sampaikan kebenaran ini bahwa ada perjanjian antara manusia, sehingga Tuhan memberikan Yesus Anak Allah supaya menyelamatkan kita karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus adalah solusi bagi manusia supaya manusia itu boleh kembali kepada kodratnya sebagai manusia yang sejati, seperti pribadi Yesus, yaitu manusia yang sempurna. Seperti itu, ya. Kemerdekaan di dalam Yesus, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, dalam firman-Nya Yesus, artinya kita adalah murid-murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, kita dalam firman-Nya, maka kita akan menjadi murid-muridnya, dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya kita mengenal kebenaran yang sejati, firman yang sejati, atau ajaran-ajaran yang benar, supaya kita bisa merdeka dan benar-benar merdeka. Begitu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi bila anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang menjadi perhambaan kita adalah dosa. Tapi kita hidup dalam kebenaran dalam Yesus, maka kita akan merdeka karena kebenaran yang Tuhan Yesus berikan pada hidup kita. Itu dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Tuhan, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang hamba atau untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Ya harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam kata yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, dan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, yaitu hamba Kristus, ya. Setiap waktu kamu hamba berdosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buat apakah yang kamu petik daripadanya? Ketika kita hidup dalam dosa, apa yang kita dapat dari dosa? Pastikan hanya kesusahan dan penderitaan, tidak ada damai kalau kita hidup dosa. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera. Dan semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian, ya.
Jadi itu pun saya ulang lagi ya. Setiap waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi kalau kita jadi hamba dosa, kita tidak melakukan kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik padanya, jadi buah apa yang kita dapat dari berbuat dosa. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Jadi kalau kita membuat dosa, itu akan otomatis membuat kita malu. Ketika contohnya anak-anak muda atau remaja yang melakukan hubungan seks jual nikah, pasti ada rasa malu, pasti ada rasa tidak layak, pasti ada rasa berdosa. Ketika kita mencuri, pasti ada rasa tertuduh, membuat kita malu. Itulah akibat dosa. Ya, dosa itu membuat kita tidak percaya diri, membuat kita takut, membuat kita malu. Karena kesudahan semua itu adalah kematian. Kesudahan dari dosa adalah kematian, teman-teman. Itulah otomatis, teman-teman, dalam tubuh kita. Kalau kita melakukan dosa apapun, teman-teman, itu otomatis damai sejahtera hilang. Rasa malu itu ada, itu otomatis. Tapi kalau kita lawan kebenaran, damai sejahtera, teman-teman, luar biasa. Kalau kita hidup benar. Tapi sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebaik kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah ini sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa oleh karena Yesus, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebaik kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, luar biasa. Solusi adalah Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi merdeka atau memperoleh kemerdekaan yang sejati. Nah, kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kita jangan mau diperbudak oleh dosa. Kita jangan lagi mau ditipu oleh iblis. Kita harus kuat dalam Yesus. Kita harus hidup dalam Yesus. Kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi orang-orang Kristen jangan lagi mau disunat. Kita sudah merdeka dalam Yesus. Kita tidak lagi terikat dengan aturan-aturan daging ya, aturan-aturan seremonial ya, tidak lagi. Tapi kita sudah merdeka, baik sunat tidak sunat, di dalam Yesus semua berkenan, seperti itu. Sekali lagi katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita mengenal Yesus Kristus, orang percaya mengenal Yesus, jangan lagi ikut sunat, jangan mau disunat lagi. Ya, karena buat apa? Kalau Yesus sudah mengenapkan, buat apa lagi kita sunat? Kan dia sudah menyelesaikan. Kalau kita sunat, kalau kita melakukan ketika itu sudah percaya Yesus dan kita mau sunat, dalam arti kita mau ikut lagi perjanjian yang lama, artinya kita mau perjanjian, artinya kita tidak percaya lagi Yesus, karena kita menyangkal kematiannya. Dia sudah menyelesaikan, dia sudah mengenapi hukum Taurat itu. Dan kalau kita masih akan hal-hal yang berhubungan dengan hukum Taurat lagi, dalam arti hukum seremonial, kita tidak mensyukuri pengorbanan Yesus di kayu salib, begitu. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat, kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Sebab oleh roh, karena iman, dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi manusia dari dulu itu mengharapkan kebenaran, yaitu Yesus yang menyempurnakan kita, bukan lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya bayang-bayang saja Tuhan, untuk menantikan kegenapannya itu dalam Kristus Yesus ya. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kasih dari utama, bukan sunat atau tidak sunat, itu tidak artinya lagi. Yang berarti adalah kasih. Dahulu kamu berdomba dengan baik. Siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baik mereka yang menghasut kamu itu memberikan dia saja dirinya. Jadi buat apa lagi Yesus mati kalau memang kita masih memperdebatkan sholat sunat dan sunat tidak sunat? Artinya itu tidak ada arti lagi, seperti itu. Saya hukum Taurat telah saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kebenaran itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan insaf
Layanilah seorang yang akan nyalain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua dari hukum Taurat itu intinya kasih sesama manusia. Artinya kita menjadi orang yang menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita harus membawa itu, teman-teman. Bukan lagi tentang aturan-aturan, harus melakukan ini, harus hari Sabat, harus ini, harus datang hari Sabat, kuduskan hari Sabat, harus sujud seperti ini, harus ini, cuci tangan ini. Tidak lagi seperti itu, teman-teman. Semua sudah digalakkan. Itu boleh kita cuci tangan untuk kebersihan saja dalam arti kesehatannya. Bukan berarti kita melakukan itu karena aturan Tuhan, ya, tidak lagi, teman-teman. Jadi jangan itu menjadi penghalang orang-orang bisa mendapatkan keselamatannya. Harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus doa tiap ini pagi, siang, sore, apa namanya. Tidak, teman-teman. Tapi lakukanlah dengan sukacita, lakukan dengan kebaikan, kebenaran. Bukan karena kita melakukan itu supaya kita memperoleh kehidupan. Tidak, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kita wajib melakukan kebaikan, kebenaran. Begitu ya, teman-teman. Begitu. Jadi inti dari semua hukum Taurat adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum hukum Taurat itu ada, teman-teman, kasih pertama itu kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, kasihlah sama manusia. Jadi itulah hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada Musa, bukan hukum-hukum yang lain. Itu hanya tambahan di mana karena manusia itu ingin mencobai Tuhan, artinya mereka mau, kalau Tuhan kasih peraturan saya akan taat. Artinya ketika manusia diberikan hukum Taurat, ternyata mereka semua gagal. Tidak ada yang sempurna melakukan Taurat. Jadi inti dari hukum Taurat adalah kasihlah sama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hati. Itulah kasih. Nah, jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Seperti itu. Nah, Roh Kudus juga. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menolong kita ketika Yesus sudah meninggalkan kita. Dia memberikan rohnya kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya menolong kita. Roma 8 ayat 2, roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Roh Kudus yang memberikan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita di bumi ini untuk selalu menjadi pribadi yang sempurna. Dia akan selalu mengingatkan akan firman yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita melalui Alkitab. Dia akan juga menolong kita, yang menuntun kita dalam kebenaran. Begitu ya, teman-teman. Seperti itu ya, next ya. Pengharapan anak Allah. Ini sudah baca ya, teman-teman. Ayat 21, tapi dalam keharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dalam perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita semua manusia ini, teman-teman, menantikan hidup yang kekal. Kita semua menantikan tubuh yang kemuliaan, yang tidak ada sakit, yang tidak ada penderitaan lagi. Itu nanti ketika kita bertemu dengan Yesus muka dan muka. Selama di bumi ini kita berjuang untuk selalu hidup dalam kebenaran, berusaha dalam hidup dalam pembinaan Roh Kudus. Tapi ketika kita sudah berjuang sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka pada akhirnya kita akan memiliki hidup yang kekal. Artinya kita memperoleh hidup yang kekal, yang tidak mengalami kebinasaan lagi, tidak mengalami penderitaan lagi, tapi hidup dalam tubuh yang abadi, tubuh yang mulia, roh yang mulia, jiwa yang luar biasa yang mulia. Begitu. Jadi kita menjadi pribadi yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang kita nantikannya, seperti itu. Yang di ayat 9 saya di sini kutip, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Jadi kita ini terus diperbarui, terus hidup dalam kebenaran, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Jadi Tuhan akan memuliakan kita pada akhirnya, teman-teman. Jadi itulah, jangan menyerah dalam hidup ini, tetap hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, tetap berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Seperti itu. Dia memilih kita, dia akan menyelamat kita, dia akan menyempurnakan kita serupa dan segambar dengan pribadinya, yaitu pribadi anaknya yang tunggal. Seperti itu.
Nah, sudah akhir dari semuanya teman-teman, sudah panjang lebar. Jadi intinya di sini saya buat kesimpulan 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi hidup kita harus merdeka, tapi bukan merdeka artinya kita bebas-bebas saja melakukan kejahatan, tapi kita merdeka dalam arti kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup lagi dalam dosa, kita tidak hidup dalam keinginan dunia, artinya kita melawan keinginan daging dengan hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, supaya kita menjadi orang-orang yang kudus sampai pada akhirnya ketika datang Yesus yang kedua kali kita didapati setia, didapati sempurna, tak bercacat. Asalkan kita selalu diperbuat oleh rohnya tiap hari. Kunci dari semuanya adalah dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari. Harus dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, intim dengan Tuhan, intim dengan rohnya yang kudus, supaya kita tetap menjadi pribadi yang selalu dijaga, diperbaharui dengan firman-Nya setiap hari. Karena firman itulah yang membuat kita merdeka, dibersihkan terus. Baca firman Tuhan tiap hari supaya kita benar-benar dibersihkan dari segala yang jahat. Begitu. Nah, saya tulis di sini lagi, masalah boleh ada, tapi diselesaikanlah dengan Yesus. Selama di bumi pasti ada masalah teman-teman, karena ada iblis yang selalu berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Karena memang itu sudah ketetapan Tuhan, itu sudah terjadi ya teman-teman. Kalau dengar renungan tentang iblis versus manusia, teman-teman dengarlah. Dan juga tubuh kita ini fana, jadi masalah itu ada juga karena ada iblis, karena memang tubuh kita ini fana, gampang sekali kita tergoda, gampang sakit, gampang berdosa. Tapi karena Yesus kita bisa mengalahkan itu, kita bisa lepas dari kedagingan, kita bisa merdeka, kita bisa berkuasa atas tubuh kita bisa mengendalikan kita, asal kita mau dipimpin oleh roh. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang kesembilan adalah penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita supaya hidup tetap dalam kekudusan Tuhan. Seperti nah, Yesus menderita bahkan mati di jadi Yesus juga menderita teman-teman. Jadi bukan kita saja menderita, bahkan Yesus juga menderita. Dia memikul salib menebus dosa kita supaya kita boleh layak di hadapan Bapa, seperti itu. Jadi penderitaan itu baik asalkan atas kehendak Tuhan, dan asalkan supaya kebaikan kita dan supaya kita dibentuk Tuhan, supaya kita dipulihkan. Mestinya kalau saya bilang, kalau kita melakukan dosa hari ini ya, kalau Tuhan menegur kita ya kita harus terima. Mungkin kalau kita tidak melakukan kesalahannya, tapi Tuhan menegur, Tuhan menguji kita seperti aibnya, kita harus mengucap syukur. Itulah yang terbaik buat kita. Artinya kita belajar untuk menjadi hamba yang sabar melewati tantangan, karena kita percaya bahwa ketika kita setia tetap memuji Tuhan walaupun dalam kesusahan, maka Tuhan akan menolong kita juga, dan Dia akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa seperti emas lah. Ketika Ayub berkata, ketika aku diuji aku akan timbul seperti emas, seperti itu. Jadi harusnya proses ketika Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib, dia mati di kayu salib, menderita, darah yang tercurah. Ketika dia bangkit, dia menang atas maut, dan dia hidup teman-teman. Dia luar biasa, memiliki tubuh yang mulia, abadi, dan dia menjadi pengantara bagi kita pada Bapa, dan dia menjadi korban paling harum, dan kita boleh layak di hadapan Bapa, seperti itu. Di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi semua perkara kita tanggung dalam Kristus. Matius 1:28, marilah kepadaku semua yang tidak sudah memberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi solusi dari semua masalah kita hanya ada di dalam Yesus. Cuma hidup dalam Yesus, cuma ikuti Dia, dekat dengan Dia. Itu saja kuncinya tiap hari. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi hanya di dalam Yesus kita memperoleh ketenangan. Sekalipun kita dalam masalah, kalau kita berserah pada Yesus, pasti kita akan diberi kekuatan. Tuhan Yesus berkata bahwa di sini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu baik buat kita, untuk kita tetap setia. Kalau kita terlalu diberikan Tuhan berkat, tidak pernah melalui penderitaan, pasti kita akan jatuh begitu. Karena kita ini manusia yang artinya sombong begitu. Tapi kalau kita diberikan tantangan ujian, kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang setia sama Tuhan gitu. Itulah rencana Tuhan, itulah
perjanjian Tuhan dengan manusia, itulah semua yang sudah sampaikan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon teman-teman, jangan salah menggunakan kemerdekaan ini yang Tuhan berikan, tapi kita harus lakukan kebenaran. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa, jangan mau ikuti keinginan duniawi. Kita harus hidup benar, karena itulah hidup kita, itulah kebenaran yang kita dapati dari Tuhan. Kita harus lakukannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kalau kita lakukan yang baik, yang benar, pasti orang-orang juga diberkati. Orang juga diberkati oleh kebenaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita bilang mengasihi sesama, tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, wah, bagaimana? Harus lakukan kebenaran, harus lakukan kebaikan, harus melakukan buah boros sehingga orang memperoleh dampak yang baik. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, pasti yang baik pula yang kita dapat. Gitu. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, maka yang baik kita dapat dari Tuhan. Jadi ada setiap perbuatan kita pasti kita akan mendapat hasilnya, ya, baik atau buruknya. Kalau yang buruk pasti kita dapat yang buruk, tapi yang baik pasti kita dapat baik. Tapi semua waktu Tuhan yang terbaik, semua indah pada waktunya. Itu saya dari saya. Terima kasih. Shalom.